Panjenengan sendiri pernah dijumpai Eyang Semar di lokasi ini, Pak? Ya, sering pinta saja. Munculnya ya nggak tahu dari mana asalnya. Berarti sering melintas di hadapan jenengan? Iya, ya besar, ya tinggi. Pohon Nogosari ini kan tongkatipun Mbah Wonosegoro. Oh, jadi pohon ini pernah tumbang, Iya. terus bisa berdiri lagi? Bisa berdiri lagi. Nggak tambahan tanah ini. Ya. Mumbul dari bawah? Iya, patung Semar. Batu atau dari perunggu atau? Kuningan. Kuningan? Iya. Itu pas nyangkul-nyangkul di sini? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu pemirsa semuanya. Alhamdulillah di kesempatan hari ini saya berhasil sampai di lokasi yang dimana tempat ini merupakan puncak gunung yang lebih terkenal dengan nama Gunung Kuncung yang ada di Dusun Blentreng, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dan saat ini kita akan mencoba sowan. Kebetulan juga ada Bapak Kuncennya di sini yang sedang bersih-bersih. Suasana sangat hening di pagi hari ini pemirsa semuanya. Assalamualaikum Pak Rahayu. Bapak pangapunten, saya mengganggu aktivitas jenengan yang tadi sedang bersih-bersih nggih. Iya. Bapak paring asma sinten? Nama saya Mbah Tasrif, juru kunci Gunung Kuncung, Makom Mbah Wali Wonosegoro. Dikenal dengan nama Mbah Wali Wonosegoro. Ya. Yang di dalam sana itu ada makamnya, Pak? Makam. Oke, kita bisa langsung ke sana, Pak? Silakan. Yang saya nggih. Jenengan selaku kuncen atau juru rawat di sini sudah berapa tahun, Pak Tasrif? 15 tahun. Sudah 15 tahun? Iya. Di siang malam juga di sini, nggih? Ya enggak, kalau siang cari rumput, lalu pulang kembali sini lagi. Sudah menyalakan lampu, pulang. Jadi lebih banyak menghabiskan waktunya untuk merawat tempat ini dan di sini, nggih. Ya. Di sebelah kiri itu saya lirik tadi agak itu, Pak, apa? Saya lihat ada harimau itu, Pak. Ya, itu sebetulnya kan macan putih. Warnanya coklat. Nah, tapi adanya itu ya di bawah gitu aja. Oh, gitu. Yang bawah orang bungur. Oh, sebagai simbolis ya? Ya, nggak bentuk, nggak apa. Adanya seperti singa, seperti serigala ya di bawah gitu aja. Iya. Apakah memang ceritanya di sini juga ada penunggunya macan gitu, Pak? Ya, macan putih, lalu ular naga. Oh, juga ular naga. Ya. Di macan putih dan ular naga. Ya. Oke, nanti kita bahas mengenai ular naga. Kita sowan dulu masuk ke dalam makam beliaunya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita diikuti kucing. Ada satu makam, nggih, Pak Tasrif, nggih? Iya, satu makam. Satu makam di sini. Ini benar-benar makam, Pak Tasrif? Makam. Makam siapakah ini yang ada di? Makamnya Mbah Senari. Mbah Sinari. Sinari. Mbah Sinari itu siapa? Bisa Mbah disampaikan? Senari itu dari Mojopahit. Kalau yang pernah saya dengar, Mbah Sinari itu penasehat raja kalau nggak salah. Iya. Di mana di Manting juga ada, ya? Ada. Nah, di Manting itu petilasan yang Mbah Wali Wonosegoro ini. Petilasan berarti yang di sana. Petilasan. Kalau asli makamnya yang asli sini. makam ini. Itu. Nah, ini sebelum Islam. Nah, masih Hindu. Kepalanya kan di sana. Lalu dibentuk tempat bunga sebelah sini biar nggak ada orang sirik. Oh gitu. Ya, kan masih Hindu. Oh masih Hindu. Masih Hindu. Iya. Jadi nggak di ngaben ya, nggak di Ya. apa? Kalau upacara pemakaman orang Hindu itu di ngaben, dibakar gitu ya.
Kalau ini dimakamkan Kalau dibakar kan di wilayahnya sana. Bali ya. Iya, wilayah Kalau Bali. di Jawa kebanyakan dikebumikan Ya, di ya. makam. Jadi inilah makam asli dari Mbah Sinari, penasihat Raja Majapahit. Ya. Kalau yang di Manting itu diyakini sebagian orang itu petilasannya bukan makamnya, kan? Ya, iya. Yang asli sih. Petilasan. Ini kan yang asli. Asli. Lah, sebute kok malah apa ya? Mbah Wonosegoro itu dulu sebelum ada Wonosalam, ada orang 5 itu mau ngelola tanah perhutani, lalu ditemui Gerko ngelola tanah Gunung Kunjung, gantiin jenengku gitu. Nah, lalu diganti, orangnya sodakoan di sini belum pulang, lalu pohon tumbang sendiri, tumbang semua. Tumbang. Iya. Semua pohon yang ada di hutan Ya, Wonosalam. iya, adanya pohon itu tumbang. Kalau yang di sebelah sananya itu sumur, bukan? Nah, ini bukan sumur. Bisa lihat Cuma sana Pak Taslim. dulu kan pohon beringin. Oh, di sini. Iya, ini pohon beringin, dipotong biar nggak ngerusak bangunan. Nah, lalu pasang lingkaran ini biar nggak ketahuan ini tunggal. Kalau lalu besar kan ngerusak bangunan. Iya, betul. Akarnya nggih. Terus ada tulisan apa itu? Tulisan ini kan dari dulu kan sudah ada. Apa itu? Cetil? Cetil gupil wewe wuwo. Kalau cetil ini kan orang medit. Maknanya nggih. Ya, orang medit itu nggak bisa dapat rezeki. Lah, nek wuwo itu kan orang sering sedekah. Sering sedekah. Kalau rezekinya lebih dari untuk sedekah. Oh, berarti maknanya itu bisa diartikan orang pelit itu rezekinya seret. Ya. Kalau orang loman itu rezekinya lancar gitu. Lancar. Berarti memang kita diajarkan untuk berbelas kasih dan Ya, jangan sedekah. pelit. Oh, Kan gitu, banyak-banyak sedekah gitu Ya. ya. Ini sudah ada ya tulisan ini Pak, dari dulu ya. Sudah. Memang Ini kan bukan dari semen, ini kan dari perunggu. Oh, dari perunggu itu. Coba Iya. saya dekatkan kamera. Ternyata ini dari perunggu dan ini tulisan sudah dari mungkin ditemukan makam ini. Iya. Kalau yang menemukan makam ini awal pertama siapa? Ya nggak tahu, Mas. Sudah apa ya? Dari dulu itu Dari dulu. sudah ada apa kepala sama kaki. Batu nisannya itu enggak? Ya lah ada tulisan itu. Oh, ini memang Ya lah yang bentuk ini Mbah Triman Sujoko. yang bentuk. Iya, bentuk makom. Kalau batu nisannya terbuat dari apa? Batu andesit atau kayu? Dulu kan batu. Batu Iya, batu biasa. Anu ini lebetnya ini ada kursi gading. Kursi. Iya, kursi gading. Nah, lalu ditanam biar nggak diambil orang. Lalu ditutup sama keramik biar nggak diambil Ya, orang. takutnya disalahgunakan untuk Ya. apa gitu ya. Sering-sering kan gitu. Di mana-mana kan diganti yang nggak asli. Ini kucing kok saya lihat kayaknya tenang deh di sini. Iya. Sering tinggal sini. Ya, kucing sini memang. Kucing sini. Mbak Taslim, saya tadi sekelebat melihat ada patung Semar. Bisa ke sana yuk. Ada ceritanya mungkin ya. Iya. Nanti disampaikan di sana. Ini gunung, ada kaitannya mungkin dengan namanya Gunung Kuncung. Ya. Gunung Kuncung. Gunung Kuncung. Ini patung Semar. Patung ini bukan patung kuno tapi patung baru ya Pak. Ya, patung bikinan orang Surabaya. Iya, patung baru lah. Terus sesuatu yang ditaruh di tempat yang punya sejarah, mungkin juga memiliki sejarah. Ya, ini sejarah nggak ada yang tahu, cuma cerita. Gitu. Pripun, Pak? Ya, kalau orang Bungur Aceh sama orang Jombang datang ke sini, orangnya memang tajam. Tuh, ada kuncungnya, nggak ada semarnya gitu. Nah, lalu dibawakan patung Semar sama orang Bungur gitu. Jadi orang yang membawakan patung ini orang Sidik Paningal, Iya. orang spiritualan lah gitu ya. Orang spiritual. Itu bisa melihat Kunjung Semar di Ya, sini. gitu. Kalau mungkin panjenengan sendiri pernah dijumpai
Eyang Semar di lokasi ini Pak? Ya sering-sering. Sering. Ya sering, namanya Sabto Palon itu ya nggak kok semua tahu, kelihatan ya enggak, cuma ya sepintas saja. Berarti sering melintas di hadapan jenengan. Iya, Itu wujudnya seperti ini yang dari patung ini? iya, seperti Semar. Seperti Semar. Iya, Hanya melintas saja atau berbicara atau ya pesan-pesan? enggak, ya sepintas gitu aja. Nggak punya pesan-pesan untuk jenengan gitu. Ya, cuma Sabto Palon kan besar. Sebesar apa kira-kira bisa digambarkan Pak Tasrif? Ya besar, ya tinggi gitu. Dengan orang sekarang itu kurang tinggi. Iya, nanti. Itu berjalan. Ya berjalan. Oh, berjalan gitu. Iya. Tepatnya di mananya kira-kira? Di sini. Ya di sini, cuma asal dari petilasanipun Bung Karno jalan ke sini. Dari bawah sana gitu. Iya. Terus yang di belakang itu ada pohon yang agak aneh, itu pohon apa? Kita Nah, itu pohon Nogosari. bisa lihat di sana Pak. Bisa. Pohon Nagasari ya. Monggo Pak. Ya. Jadi Pak Tasrif ini sering melihat wujud Eyang Semar atau Sabto Palon yang Iya. berada di puncak Gunung Kunjung. Kunjung ya. Iya. Kayu Nogosari Pak Tasrif. Iya. Ceritanya gimana ini? Kayu ini. Nah, pohon Nogosari ini kan tongkatipun Mbah Wonosegoro. Tongkat ya Pak ya? Ya, tongkat. Oh jadi ini dulu merupakan tongkat yang ditancapkan di sini. Tancapkan jadi hidup. Jadi pohon. Nogosari. Yang sama juga di Manting ada pohon Nogosari ya. Ya. Ini kan saya penasarannya apa? Karena ada pohon yang dikemuli kain putih. Ini pasti ada ceritanya. Ya. Jadi ini dulu merupakan tongkat. Masalah dikasih kain putih Iya. ini dulu kan diambil orang akar-akarnya. Oh. Nah, lalu dipasang dinding ini biar nggak diambil orang akarnya. Itu. Sama juru kunci yang dulu dikomersilkan, Dijual. ya dijual. Akar atau rantingnya itu dijual. Iya, Itu orang yang mengambil akar atau rantingnya itu digunakan untuk jimat gitu Pak. ya kalau ada yang kayak buka warung, warungnya seret, lalu sini dikasih saran sama juru kunci, kamu biar rame bawa ini berapa segini gitu loh. Itu yang jenengan maksud tadi dikomersilkan itu tadi. Ya, Iya. Terus yang di belakang sana itu ada cungkup lagi apa Pak? Bisa lihat ke sana Pak? nah, itu kan pohon beringin. Pohon beringin. Iya, Gimana itu Pak ceritanya Pak? nih. Nggak ada pohonnya Pak? Ah, pohon beringin sudah tumbang. Oh pohonnya udah tumbang. Itu yang Iya, tanah itu kuburan atau tanah Iya. rakyat gitu Pak? ya ini pohon beringin ini kan tumbang. Iya. Sudah busuk, saya bersihin, lalu tunggaknya bisa berdiri lagi seperti tunggak hidup. Oh jadi pohon ini pernah tumbang. Iya, Terus bisa berdiri lagi. bisa berdiri lagi. Lalu ada orang rungkut ke sini, Mbah, kok ada goibnya? Tak kasih gubuk, Mbah. Monggo. Yang penting buat umum. Tuh, nggak dimiliki lah. Coba Mbah Tasrif, Pak Tasrif, kita mendekat di situ. Jadi ada spiritual dari Surabaya Rungkut. Iya, Itu rungkut. bermalam di sini dan melihat di sini Ada sakralnya, sakral, ada goibnya gitu. ada goibnya. Sehingga dibuatkanlah cungkup ini ya. Ya, lah ini kan masih ada bekas-bekas itu. Bekas apa Pak? Anu, akar-akar beringin. Oh masih nunggu. Iya, ini kan nggak tambahan tanah ini. Ya. Oh, itu tanah itu Asli. mumbul dari bawah. Iya, Oh yang Asli. dinamakan tanah mumbul ini mungkin Pak Tasrif ya? iya. Nggak ditambahi. Bukan niat diuruk, bukan. Bukan. Memang mumbul dari bawah. Iya. Seolah-olah pohon ini ingin hidup lagi. Ya. Ceritanya pripun itu? Pohon ini jenengan yang motong. Iya, Kan tadi jenengan menyampaikan tumbang bisa berdiri lagi. Itu pohon ini tumbang. tumbang. Terus berdiri Sudah lagi. busuk. Oh busuk. Sudah busuk. Saya bersihin, saya potong-potong, lalu tunggaknya berdiri lagi. Oh semi lagi, Iya. hidup lagi. Enggak semi,
cuma bisa berdiri. Tonggaknya itu Iya, tunggak sudah busuk. busuk itu. Iya, berdiri. Yang nempati sini kan nggak tahu namanya siapa. Lalu dikasih nama Sanggar Pamuja. Ini ya Pak ya. Ini terus ada nggak orang-orang yang kesini untuk apa ngambil tanahnya gitu? Ada nggak? Ya, kalau yang itu kan cuma apa ya, kepercayaan aja. Kepercayaan. Iya, iya. Lahan ini yang garap jenengan nggih, sekitar sini. Ya, Oh. Nah, waktu nyangkul-nyangkul di area Ya. sekitar sini pernah nggak menemukan pusaka atau jimat gitu? pernah patung Semar, tapi dimahar orang Sidoarjo. Ya nggak dimahar, cuma dipinjem, Nggih. bikin nolong orang. Saya dikasih 200. Tapi nek mari sampean balekno ngoten. Sampai sekarang nggak kembali, Nggak kembali. orangnya ya nggak muncul. Patung dari batu atau dari perunggu atau dari Kuningan. Kuningan. Iya, Tuh pas nyangkul-nyangkul di sini. iya. Tuh. Dipinjam orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, dipinjam untuk nolong orang, disantet orang gitu loh. Ya mungkin alasannya saja untuk memiliki patung tersebut. Nah, itu lalu dipinjam. Nah, nggak kembali, orangnya yang nggak muncul, pusakanya yang nggak Nggak balik. balik. Itu memang sudah diniati Pak Tasrif. Iya, Itu apa tapi itu Pak? ya seperti ini loh patungnya. Oh ada jenengan. Cuma niki bukan patung Semar. Nah, ya seperti ini besinya. Oh bahannya nggih, kuningan. Iya, kuningan. Ini ular ini Pak. Ular. Ya mungkin ini juga pusaka nih Pak. Iya, Ini manfaat atau kegunaannya untuk apa? kalau orang digigit ular, apa kelabang, itu kan bisa ditolong Oh, sama gitu. ini ya. Caranya gimana? Dikasih air, diunjuk, diminum. Ditumpulkan Ya. gelas air itu ya. Ini jenengan menemukan ini di mana? Di campur patung yang Semar itu? Enggak, ini Beda. di dalam. Di dalam? Ya, di tempat bunga. Oh gitu. Oke, dimasukkan lagi Pak. Saya ingin tanya suatu hal yang tadi di awal video jenengan menyampaikan. Jadi jenengan tadi menyampaikan pernah atau tempat ini juga dijaga ular naga. Iya, ular naga. Gimana itu ceritanya Pak? Ular naga itu muncul di mana? Ya, munculnya ya nggak tahu dari mana asalnya. Lalu ujung-ujung apa ekornya di pohon Nogosari, lalu melingkari pendopo, kepalanya ya di sini. Berarti ekor sama kepala bertemu. Iya, Badannya melingkari pendopo ini. iya. Di tempat ini dijaga ular naga. Ya, ular naga, ya serigala. Serigala, harimau. Harimau. Sosok ular naga yang melingkar atau menjaga ini sering dengan dijumpainya. Ya sering. Tapi nek kalau banyak orang itu bukan ngelingkar, cuma apa ya suara aja. Ya Pernah pernah. kejadian banyak orang pun muncul. Iya, banyak orang Itu itu. waktu apa Pak Tasrif? Seperti ayam berkokok. Seperti ayam jago. Iya, Sangat kencang suaranya. iya. Semua orang yang melihat itu kaget nggak? Bisa melihat semua nggak? Iya, ya kaget. Dikira di dalam ini kan ada orang ritual. Dikira orang ritual itu yang mengeluarkan suara. Ribanya bukan. Ternyata ular naga. Ular naga. Jadi sebuah tempat yang benar-benar berada di puncak Gunung Kuncung. Ya, Pak Iya, Tasrif. Gunung Kuncung. Ini adalah yang dimaksud makam Mbah Sinari, makam asli Mbah Sinari itu yang di sini. Yang di tempat lain itu persinggahan atau petilasannya. Ya. Memang jalannya sangat ekstrim dan dibutuhkan apa ya? Kita tadi sempat tersesat Pak. Tanya-tanya ternyata di puncak gunungnya bukan yang di lembah sana tadi. Kalau yang di lembah sana itu kan apa? Lembah Giri. Lembah Giri. Lembah Giri. Yang Wono Segoro. Oh, Nah, ini makamnya ada di puncak gunungnya. Ngerti nggak Pak Tasrif? ya. Oke, Pak Tasrif. Ya. Ini kan sebuah makam wali ya, boleh Ya. dibilang orang yang menyiarkan agama Islam. Ya. Nah, yang Sinari itu kan sudah Islam dulu, Ya. Hindu ke Islam, ngerti nggak? Ya. Nah, tapi anehnya
orang atau wali yang syiar agama Islam, tapi tempatnya tidak boleh digunakan atau dilarang untuk sholat. Itu seperti apa Pak Tasrif? Nah, ya maaf, kalau sholat di mana tempat boleh, tapi lihat tempat, lihat waktu. Lah kenapa kok dilarang sholat di pendopo? Ada orang Gresik itu 10 mobil. Nah 10 mobil sama elep 1. Sholat di pendopo sampai di luar. Ya kan full. Yeah. Banyak tamu dari luar mau masuk nggak bisa. Nah gitu. Nah, sholat di mana-mana kan bisa. Cuma ada tamu lain mau masuk tertutup gitu loh. Terhalang. Ya tertutup, terhalang, akhirnya nunggu lama. Nah itu lalu saya kasih tulisan dilarang sholat di pendopo. Jadi ini alasannya kenapa tempat wali atau rumahnya wali atau kuburannya wali dilarang digunakan untuk sholat. Ngerti nggih? Iya, sholat di mana boleh, tapi ada orang luar mau apa nyekar atau mau ziarah kan dikasih jalan, itu enggak seharusnya ini kasih pembatas ya kasih pembatas untuk akses masuk. Nah, ya itu lah itu tertutup, akhirnya tamu-tamu orang lain komen, protes lah, ya protes, nggak ada toleransi untuk pengunjung yang lain atau peziarah yang lain katanya. Jadi tempat ini juga ramai didatangi para peziarah dari berbagai macam daerah. Iya. Dari Surabaya, dari Surabaya, yang Gresik, Samarinda, dari Samarinda juga? Lampung, Arab, nah ya ada. Dari Arab Saudi juga ada. Iya. Sisir. Iya, Mesir. Mesir. Dari Mesir. Dari Mesir. Terkenal juga ya, Pak. Iya. Tempatnya terpelosok banget di atas gunung lagi. Orang Mesir itu punya jamaah di Mojokerto. Oh gitu. Jadi tahunya dari jamaahnya. Ya. Matur suwun Pak Tasrif. Semoga tempat ini selalu terjaga dan tetap lestari. Memang tempat sejarah nih Pak Tasrif ya. Walaupun masih banyak cerita yang tentunya jangan belum sampaikan, mengingat durasi dan waktu. Ini sebentar lagi kayaknya mau turun hujan. Jadi saya mohon diri, mohon pamit Pak Tasrif, matur suwun, kepanjangan sehat selalu dan dipanjangkan umur saya berkah, umur panjang dan berkah, diluangkan rezeki dan barokah, serta diselamatkan dan dijauhkan dari balak musibah. Tunggu tinungan ya Pak Tasrif. Pemirsa semuanya, untuk tahan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu ucapan yang kami sampaikan maupun tayangan dalam video kali ini. Karena kami sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.